ini sama-sama sekali lagi kita tadahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Dia. Terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami pagi ini Tuhan. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Come on, sing it together. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Yes, God. I just wanna speak the name of Jesus. Yes, God. Over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Yes, you are. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Come on, say your name is power, amen. Your name is healing, your name is life. You break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Show Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Amen. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. So Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, amen. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus. Yes, God. Over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus.
diingatkan sekali lagi bahwa di seluruh dunia hanya ada satu nama yang kepadanya diberikan kuasa untuk menyelamatkan. Hanya ada satu nama yang kepadanya diberikan kuasa untuk menyembuhkan. Hanya ada satu nama yang kepadanya diberikan kuasa untuk menolong setiap kita pagi ini. Namanya Yesus. Dia adalah Tuhan yang kita sembah sama-sama pagi ini. Dia bukan Tuhan yang mati, tapi Dia Tuhan yang hidup. Kami bersyukur bahwa siapa Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Boleh sama-sama kita angkat tangan kita. Kita mau perkatakan Yesus dalam setiap aspek hidup kita. Kita berkatakan Yesus atas keluarga kita. Kita berkatakan Yesus atas pekerjaan kita. Kita berkatakan Yesus atas setiap relationship kita. Yes, God. Yesus, Yesus, Kau berkuasa. And there is power, and there is healing. Take you for who you are. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Jadikan momen pagi ini momen saudara pribadi dengan Tuhan. Pagi ini kami buka hati kami Tuhan. Kami mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkaryalah dalam hati setiap kami Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku
Terima kasih buat Tuhan Yesus yang sudah datang ke dalam dunia ini. Dan kami bersyukur Engkau telah menebus hidup kami. Dan kami berterima kasih sekali kami menjadi milik-Mu. Tuhan tidak pernah membuang kami. Dan kami bersyukur Engkau boleh terus menjadi juru selamat kami. Engkau menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap puji dan sembah yang kami naikkan. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir untuk kami semua. Dan berkat-Mu Engkau sediakan dan menjawab setiap doa kami. Anak-anak-Mu yang sedang bergumul dalam hidup mereka, ya Tuhan, dengan kesehatan mereka, dengan pekerjaan mereka, keuangan mereka, keluarga mereka, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah mereka satu persatu dan mengalirkan kuasa-Mu, memberikan kemenangan buat mereka semua ya Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu besar. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang Tuhan. Sebentar berkatilah tiap hati kami, supaya kami boleh mendengar pesan dan suara Tuhan. Roh Kudus tolonglah, supaya ada benih-benih yang baik tinggal di hati kami. Haleluya, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kita mengatakan amin. Kita memberi salam saudara-saudara kita dan kita mendengar pengumuman. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful person of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor di bawah ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Pengorbanan Yesus adalah hal yang mutlak dan menyeluruh bagi setiap kehidupan kita. Kebangkitannya menyatakan bahwa kuasanya absolut dan masih tersedia bagi kita sampai hari ini. Kami ingin mengajak Anda mengalami kuasa Tuhan dan hadirat Tuhan. Kami ingin berdoa untuk Anda dan bersama Anda, mari bersama mengalami Yesus dan kuasanya dalam sebuah malam yang penuh penyembahan dan hadirat Tuhan. Kami Suci Worship Night 17 April pukul 18.30 di Main Hall EOC DPU. Jangan datang sendiri, ajak sahabat, keluarga, dan siapa saja untuk mereka bisa mengalami kuasa Yesus secara personal. Jumat Agung adalah hari yang penuh makna di mana kita mengenang pengorbanan Yesus Kristus yang mati di salib untuk menebus dosa kita. Mari bersama-sama mengikuti ibadah ini untuk merenungkan kasih-Nya. Di hari Jumat 18 April ada 2 kali jam ibadah, yaitu jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Kemudian di hari Minggu kita akan memperingati kebangkitan Tuhan Yesus yang akan kita rayakan di hari Minggu 20 April di 3 kali ibadah, di jam 8, jam 10 pagi, dan jam 1 siang. Ini adalah momen yang tepat dan powerful untuk mendedikasikan hidup kita bagi Yesus dan bersatu dengan kuasa kematian dan kebangkitannya. Oleh karena itu, EOC juga akan mengadakan baptisan air pada hari Jumat 18 April dan hari Minggu 20 April di setiap jam ibadah. Jangan lewatkan, yuk ajak kawan dan keluarga kita untuk beribadah bersama-sama. Hey Surabaya Teenager yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti will coming on this July. Reconnect their way with atmosphere. Kita bakal sama-sama reconnect our life to Jesus lebih dalam lagi dan juga reconnect dengan teman-teman kita, bakal worship bareng-bareng dan pastinya bakal ada games yang seru banget. Yuk langsung daftarin diri kalian sekarang juga di kontak person yang tertera. Mumpung masih wave 1, cuma 275.000 aja udah all in. Yuk uruan daftar, jangan sampai ketinggalan. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless. 3 bulan lagi Bapak Ibu Saudara sekalian kita merayakan the marvelous favor of God buat Son of Praise melalui Alpha Omega Church. Melalui kesempatan ini saya kepingin ngebacain beberapa kesaksian yang sangat mengharukan. Ada satu orang yang bilang lagu-lagu Son of Praise mampu membuat saya kembali ke jalan Tuhan. Wow,
Isn't it amazing? Tuhan pakai kita semua menjembatani banyak kehidupan, makin dekat sama Tuhan. Yang lain bilang setiap dengar pujian Son of Praise saya merasa Tuhan Yesus sedang mendekap saya. Wow. Itu juga hal yang sangat menyentuh sekali. Apa yang Tuhan titipkan buat kita bersama-sama itu bisa mempengaruhi dan memberkati banyak orang. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga mau menyampaikan bahwa tiket untuk Son of Praise sudah available, tersedia melalui tiket.com. Sebagian Anda mungkin tanya, kenapa sih kok harus lewat tiket.com? Karena gini Bapak Ibu Saudara sekalian, perjalanan 15 tahun kita, dulu kita do it very manual, secara manual, dan kita berdoa makin bertumbuhnya kita bisa makin excellent, makin profesional, dan lewat tiket.com orang-orang yang ada di luar pulau, di luar kota, bahkan mungkin luar negeri juga bisa mengaksesnya dengan mudah hanya lewat klik atau lewat apps, dan itu semua bisa berjalan dengan baik. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagian Anda mungkin tanya, Elia, kenapa harganya segitu gitu? Anda perlu tahu satu hal khususnya Jemaat Alpha Omega Church, bahwa setiap pembelian tiket itu sama dengan taburan kita untuk memberkati acara yang akan memberkati lebih banyak kehidupan. So ketika Anda beli tiket bronze atau Anda beli tiket gold, sebagian teman-teman panitia memberi ide tiket safir, tujuannya karena mereka ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan ini, tapi dengan wujud mereka dapat tempat duduk. Itu yang menjadi konsep latar belakang kenapa kita melakukan ini semua. Dan sekali lagi, setiap pembelian tiket Anda itu taburan Anda untuk acara ini 3 bulan lagi ke depan. Itu bisa berjalan dengan baik. Dan ketika Anda membeli, Anda menabur, Anda bukan hanya memberkati acara ini. Ketika Anda membelikan kawan Anda, keluarga Anda, saudara Anda juga memberkati kehidupan mereka, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang, masyarakat luas, bukan hanya Indonesia, tapi juga bangsa-bangsa. So, ini yang ingin saya sampaikan. Terima kasih untuk supportnya, untuk generosity-nya. 15 tahun ini menjadi proyek misi Alpha Omega Church, memberkati bangsa ini lewat lagu, pujian, dan firman Tuhan yang diulang-ulang. Dan saya berdoa di tahun ini kita merayakan marvelous thing yang Tuhan kerjakan 15 tahun. Yuk kita support pembelian tiket Anda, itu donasi Anda, taburan Anda. Acara ini dipakai Tuhan memberkati banyak kehidupan. God bless us. Puji Tuhan. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Tiba saatnya kita semua mendapat kesempatan untuk memberi. Kita siapkan persembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Tuhan telah memelihara, memberkati kita semua, dan kita ingin datang kepada Tuhan dengan membawa buah tangan kita untuk kemuliaan namanya. Kita berdoa bersama. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang menyampaikan persembahan pada hari ini. Kami percaya Tuhan mau menerimanya dengan senang. Tuhan memberkati setiap taburan anak-anak-Mu sebagai rasa terima kasih yang telah kami terima dari Tuhan. Dan ini merupakan sebagian dari berkat yang ingin kami bawa kepada Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk berguna buat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk nomor rekening Sound of Praise ada tercantum, saudara-saudara ya. Saudara-saudara bisa menggunakan untuk nomor rekening yang baru buat Sound of Praise, sehingga setiap persembahan saudara-saudara dapat dikumpulkan untuk persiapan tanggal 1 Juli yang akan datang ya.
Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara mendadak, saya mestinya hanya Sabtu dan Minggu di Jakarta, tapi kemudian waktu Zoom meeting dengan pengurus gereja dan saudara-saudara kita yang ada di Papua, lalu mereka meminta supaya saya bisa hadir di sana di hari Selasa yang lalu. Lalu di arus balik orang-orang dari mudik, itu perjalanan yang sangat menantang sekali, saudara-saudara, karena sudah tidak ada lagi tiket dari Surabaya ke Biak ya, untuk berangkat di hari-hari itu. Jadi saya mesti menunggu di Jakarta, dan untungnya dari Jakarta masih ada beberapa seat begitu untuk terbang ke Biak. Tuhan baik, perjalanannya cukup ruwet ya. Dari sejak pukul 7 malam kita sudah ada di Cengkareng, dan 7 pagi baru sampai di Biak. Dan kita mesti cukup lama di Makassar, kira-kira 4 jam begitu di airport. Saudara-saudara sekalian, dan Biak yang lembab dan cukup panas walaupun hujan terus. Jadi setiap acara badan ini basah semua ya, dan saya harus cepat-cepat ganti, jangan sampai sakit. Pulang dari sana Kamis pagi kita juga sudah keluar dari rumah atau dari tempat kita tinggal, lalu ternyata sampai jam 7 malam kita juga baru sampai di Surabaya lagi. Tapi saya senang karena minggu lalu kita baru mendengar khotbah Tuhan Yesus perlu pergi ke Gerasa lewat gelombang badai hanya untuk satu orang gila. Lalu dia jalan lagi untuk jurusan yang lain. Ya, saudara-saudara sekalian, Tuhan baik, kita dapat bertemu lagi hari ini dalam keadaan sehat. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, inilah Minggu Palem. Minggu Palem ini atau Palm Sunday, kita semua mengerti satu minggu sebelum Yesus disalibkan. Dan justru di saat Palm Sunday itulah Tuhan Yesus menyatakan dirinya, ya. Tuhan Yesus menyatakan dirinya yang sesungguhnya. Keluarga-keluarga kalau ada yang mengandung atau hamil, biasanya mereka suka bikin acara. Ya, bikin acaranya itu apa? Gender reveal. Jadi sudah tebak-tebakan. Ini laki, perempuan gitu ya. Tahu-tahu waktu reveal-nya itu di bulan ke-8 kurang lebih yang ditebak diduga berbeda ya. Dan, tapi seluruh keluarga menjadi senang. Puji Tuhan. Saudara-saudara, apa yang terjadi dengan Yesus? Kenapa dia baru revealing, menyatakan dirinya di saat seminggu sebelum penyalipannya? Saudara-saudara bisa memperhatikan dari Matius 21, ya, ayat 1 sampai yang ke-11. Ya, ini momen secara publik Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Raja. Kita semua sudah kembali dari berlibur, dan saya yakin walaupun liburan saudara-saudara baca Alkitab, dan hari ini kita mau membaca sedikit walaupun hanya 10 ayat. Ya, kita ucapkan sama-sama ayat-ayat ini saudara-saudara. Matius 21
ayat 1 sampai yang ke-11. Kita ucapkan sama-sama, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfagi yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaian di jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikuti dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat dari pembacaan kita ini ada 3 hal. Yang pertama, konteks ini membahas soal krisis. Ya, krisis. Sebab waktu itu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Pasal sebelumnya, pasal 20, di situ ada 2 orang buta. Mereka itu berseru-seru, katanya, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Saudara-saudara perhatikan, kelihatannya kata-kata ini sederhana, tetapi maknanya besar. Dia mengatakan, Tuhan, anak Daud, gitu. Sebutan anak Daud itu pasti menjelaskan tentang Yesus sebagai Mesias. Nah, pernyataan Yesus sebagai Mesias atau dengan gelar Mesias ini menimbulkan kemarahan bagi banyak orang Yahudi yang lain. Ya, mereka pasti tidak suka. Nah, jadi saudara-saudara, waktu orang buta itu menyatakan, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Gitu. Dia itu memproklamirkan siapa Yesus. Ini pasal 20, di depannya dari pembacaan kita tadi. Saudara-saudara, siapa Mesias, anak Daud ini? Dia adalah the ultimate king, the final king of the world. Jadi, dia itu disebut anak Daud. Kalau Alkitab menyebut anak Daud, itu menjelaskan raja yang tertinggi. Ya, final king, raja terakhir yang akan datang di dunia ini. Jadi orang kalau menyebut anak Daud, ya sudah pasti dia tahu itulah Mesias yang dinantikan. Misalnya kalau kita ngomong McD, ya itu pasti burger begitu. Ya, kalau kita bilang KFC, ya itu pasti ayam. Kalau Anda mau cari burger di KFC pasti tidak ada. Sebab dia akan bilang semuanya ayam, tidak ada yang daging gitu. Ya, saudara-saudara. Demikian juga sebutan misalnya AOC gitu. Itu pasti gerejanya orang yang tidak sempurna. Saudara-saudara sekalian, nah ini sebutan anak Daud itu sama dengan menjelaskan Mesias, begitu. Nah, saudara-saudara, untuk pertama kali
Seolah-olah ini sudah diatur begitu rupa, sehingga ada orang buta yang mengawali berseru dengan suara itu. Anak Daud, gitu. Anak Daud. Saudara-saudara sekalian, kita semua tentu murid-muridnya juga sudah bisa merasakan. Mungkin ini dia Mesias, tapi dia tidak pernah menyatakan dirinya kepada kita. Ini ya, saudara-saudara. Tetapi justru mereka mendengar dari orang buta yang teriak-teriak. Ya, saudara-saudara. Dan ingat, saudaraku, momen itu adalah momen yang menegangkan bagi orang yang meyakini Yesus sebagai Mesias. Sebab mereka akan melihat nanti, apakah Yesus akan menang, ataukah mereka akan dihentikan dan dihancurkan. Itu yang menjadi pertanyaan bagi mereka semua. Nah, yang kedua, saudara-saudara. Yang kedua ya. Yang kedua ini berbicara tentang ini. Siapa yang ngatur waktu Yesus masuk ke Yerusalem? Murid-muridnya tidak bertindak apa-apa, tetapi justru Yesus sendiri dia berkata, kamu pergi ke Betfagi, di situ nanti ada 2 keledai, ya, induknya dan anaknya, bawa dua-dua kemari. Kalau ada orang bertanya, beritahu, Yesus akan pakai itu dan akan segera dikembalikan. Ya, saudara-saudara, memang kalau Tuhan pakai sesuatu, pinjam sesuatu, pasti dia kembalikan. Dan apa yang sudah dipakai sama Yesus, wah ini kan jadi legend gitu. Ya, keledai ini kalau dijual harganya bisa 5 kali, 10 kali dari keledai biasa. Karena sudah ada yang pernah menunggang, yaitu Yesus. Ada satu mobil tua. Ini dulu yang pakai Presiden Soekarno. Gitu. Nah ini kalau ditawarkan di hari ini, wah harganya mestinya cuma besi tua. Tapi karena legend, jadi terus harganya meningkat. Betul kan? Saudara-saudara perhatikan ini ya. Kenapa Yesus bisa tahu bahwa di Betfagi di situ ada 2 keledai? Yaitu saudara-saudara, seperti yang minggu lalu kita bahas, Tuhan pasti tahu nanti akan lewat danau, pasti ada badai, tapi dia tidur di buritan kapal, perahu. Dia sudah tahu di sana hanya ada 1 orang gila, dan untuk itu dia perlu pergi ke sana. Demikian juga dengan Betfagi. Dia memberitahu kepada murid-muridnya, pergi ke sana, ada 2 keledai, bawa. Ini dia ngatur ini. Ya, Betfagi dengan Betania itu tidak jauh, hanya 2 kilo kurang lebih jaraknya. Saudara-saudara. Dan orang Betani sudah digegerkan dengan keluarga Marta dan Maria. Karena Lazarus dibangkitkan di tengah keluarga itu. Nah, saudara-saudara, jadi Betfagi, Betania ini sudah kenal dengan siapa Yesus. Sehingga pada waktu murid-muridnya pergi ke sana mengambil keledai ini, meminjam keledai, orang memberikan, lalu Yesus menunggang. Wah, sepertinya Yesus sudah ngatur begitu rupa, ya, sehingga Yerusalem akan menjadi gempar. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua mesti tahu, Tuhan memang pasti ngatur setiap langkah yang akan Dia kerjakan melalui kita semua. Ini kita mesti bersyukur kepada Tuhan. Ya, tidak ada satupun hal yang kita lakukan dalam hidup ini di luar kendali Tuhan. Jadi kalau kita nurut sama Tuhan, itu bahagia banget. Walaupun kelihatannya belum sesuai dengan keinginan kita.
Tapi kalau kita submit, ya, kita mau ikut sama apa yang Tuhan lakukan dan Dia rencanakan, kita mesti menikmati bahagia itu. Tapi kalau kita ngotot dengan semaunya kita sendiri, bahagia itu akan jauh dari kita. Saudara-saudara, ya, melalui cara Tuhan mengambil keledai dan akan mengembalikannya kembali ini, Dia menunjukkan secara publik ya, bahwa Dialah raja dan mempunyai kepemimpinan sebagai raja. Yang ketiga, kita perlu perhatikan saudara-saudara, Yesus masuk ke Yerusalem itu senang karena banyak yang menyambut. Dan murid-muridnya happy sekali karena melihat, wah, ini awal dari kejayaan Yesus gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan buat mereka adalah, mau jadi raja kok naiknya keledai? Kalau raja itu naiknya kuda. Wow, ya, kuda. Kuda yang tinggi, lebih tinggi dari orang, ya. Yang kakinya di bawahnya itu bulunya, wah, bisa menari lagi gitu ya. Nah, itu tunggangan raja. Tapi ini naik keledai. Ya, naiknya keledai. Nah, mereka juga bingung. Kalau naik keledai, jalannya pelan, binatangnya kecil, ya, kalau ada perang dia tinggal dipotong saja kepalanya, selesai. Dia tidak bisa membuat perlawanan apa-apa. Saudara-saudara. Tetapi ingat ayat yang kelima tadi yang kita baca. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Saudara-saudara senang punya raja yang garang atau raja yang lemah lembut? Kayak apa kita? Jawaban kita apa? Yang garang dong, gitu. Bayar pajak. Kalau tidak, dendanya 3 kali lipat. Wah, ini garang. Kalau dia tidak bisa menentukan begitu, dia bukan raja sama sekali. Ada lagi yang mungkin bilangnya begitu, ya bayar sekenanya lah. Kamu mau bayar berapa terserah lah. Mau 5% boleh, 1% boleh, tidak bayar ya tidak apa-apa gitu. Nah, itu namanya kawan, bukan raja. Ya, saudara-saudara, lihat. Tapi Yesus dinyatakan dialah raja, dia lemah lembut, dan dia hanya mengendarai seekor keledai. Rasanya gimana ini ya gitu. Nah, tapi ini saudara-saudara, ada 3 aplikasi dari Yesus menyatakan dirinya. Yang pertama, menyatakan diri dengan konfrontasi. Saudara-saudara mesti nangkep ini dengan baik. Setiap kali dia itu walaupun humble, tender, compassionate, tetapi dia tidak pernah ragu-ragu. Kalau dia menyatakan dirinya kepada manusia, apa yang dia bilang? Dia dengan tegas dia mengatakan, aku ini raja atas semesta alam. Dia itu raja atas semesta alam. Kalau ngomongnya pelan-pelan, aku ini raja atas semesta alam gitu. Kesannya kurang keren gitu. Kalau bentak sedikit gitu baru wah ini gitu. Ya, saudara-saudara, dia juga mengatakan begitu. Di tengah-tengah ngomong-ngomong seperti biasa, lalu dia menyatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lembut lagi ngomongnya. Andai kata dia ngancam, kamu mau datang sama Bapa? Tak mungkin kamu kalau tidak melalui aku. Wah, itu raja gitu loh ya. Kata-kata raja itu mestinya begitu. Saudara-saudara, waktu dia ketemu dengan bait suci, orang-orang mulai berjual beli dan menggunakan, memanfaatkan bait suci semau-maunya. Di situ lalu Tuhan menunjukkan
bahwa dialah Tuhan atas bait suci. Dan dia mempertegas posisinya. Dia bongkar balik semua meja orang berdagang di sana. Saudara-saudara sekalian, dan itu terjadinya sesudah Matius 21. Sesudah dia menyatakan dirinya sebagai raja, lalu bait suci, dia datang ke sana dan meja-meja itu dibongkar balik. Saudara-saudara, kita harus berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan itu suka menyatakan dirinya kepada kita semua. Ya, baik kita yang hadir hari ini, baik yang online, baik kawan-kawan kita yang lain. Dia itu menyatakan dirinya. Yang pertama, melalui mimpi. Atau katakanlah hati, emosi. Dia menyatakan dirinya. Orang bisa merasa begitu. Iya loh, aku ini tidak tahu ya, kenapa ya. Tapi aku yakin loh, Tuhan itu menemui aku. Nah, lalu dia cerita tentang apa? Perasaannya. Oh, itu tidak salah. Betul. Dia bisa datang menemui kita melalui hal itu. Aku tidur itu aku mimpi. Tuh ya, saudara-saudara. Ada yang mau bersaksi? Di sini yang mimpi berapa tahun lalu, bulan lalu, atau tadi malam? Saudara-saudara sekalian, pasti ada. Tapi ada juga yang kedua. Tuhan menyatakan dirinya melewati apa? Akal intelektual manusia. Lalu dia sadar, oh iya loh, Alkitab mengatakan melalui alam semesta, kita tidak bisa bohong, kita tahu ada Tuhan yang maha kuasa. Saudara-saudara sekalian, jadi akal kita dibuka. Ada orang yang pinter gitu. Kalau hanya diomongi biasa, dia nggak bisa. Tetapi lalu Tuhan bukai akalnya. Tuhan masuk melalui akalnya. Lalu dia menyambut Tuhan sebagai Raja dan Juru Selamat. Saudara-saudara sekalian, jadi kalau dia menyatakan dirinya, dia itu ingin supaya kita semua bisa mendengarkan, bisa mengenalnya, menyadarinya, dan merasakan dalam hidup kita. Bukan sekedar membayang-bayangkan, tapi kita mengalami itu semua. Puji Tuhan ya, saudara-saudara. Nah, untuk itulah Tuhan itu memberi dua pilihan bagi kita. Kamu mau memakotai aku sebagai raja dalam hidupmu, atau kamu mau bunuh aku dari hidupmu? Dua pilihan ini. Kamu akan menyambut aku sebagai rajamu, atau kamu mau singkirkan aku dari hidupmu? Saudara-saudara, orang yang rame di Yerusalem itu belum tentu semua menyambut Yesus ya sebagai raja. Sebagian dari mereka memutuskan untuk membunuh Yesus. Ya, jadi marilah kita semua sekali lagi memakotai dia, bukan membunuh dia dari hidup kita. Puji Tuhan, karena waktu kita jadikan dia sebagai raja, otomatis dia nanti akan menjadi gembala, penuntun, penasehat, sahabat, dan menjadi bapak bagi kita semua. Itu pasti. Saudara-saudara, sekali lagi jadikan dia raja di hati kita. Ya, untuk itu dia menyatakan diri, dia konfrontasi. Ya, dia langsung menegaskan untuk kita semua. Semua orang senang dengan nama Yesus. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kata-kata ini perlu kita pegang. We crown him or we kill him. Kita menjadikan dia, memakotai dia sebagai raja, atau kita bunuh dia. Baik melalui hati kita maupun intelektual kita. Ada imam Yahudi yang namanya Skewa. Dia nggak suka Yesus, tapi dia lihat Rasul Paul menyembuhkan orang sakit, ya usir setan pakai nama Yesus, terus dia tertarik.
Wah, nama Yesus ini luar biasa, lumayan. Lalu dia kasih uang sama Rasul Paul supaya dia dapat kuasa itu. Rasul Paul bilang, oh, awas kamu. Ya, sebab nama Yesus itu bukan dijual. Lalu dia pikir, aku coba kalau gitu. Anaknya 7, ya, ketemu orang kerasukan setan, sama dia disebutin nama Yesus supaya setan pergi. Justru orang ini menyerang 7 anaknya dan berantakan semua, mereka lari dengan luka-luka. Nama Yesus bukan alat magic, tetapi nama yang berkuasa. Haleluya. Saudara-saudara, sekali lagi, jadikanlah dia raja dalam hidup kita. Dia akan menjadi penolong, pembela, penyedia, penyelamat, penerobos, dan mentransformasi hidup kita. Karena dia Bapa kita. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, menyatakan dirinya dengan lembut. Ini, Yesus dia masuk ke Yerusalem, dia menjadi raja yang lembut, lemah lembut, dan menunggang keledai. Saudara-saudara, dalam Sakaria pasal yang ke-9 itu mencatat nubuatan itu. Rajamu datang dengan lemah lembut, datang dengan keledai. Ya, ini dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Saudara-saudara, dan sekarang murid-muridnya menyadari raja yang lemah lembut. Saudara bayangkan, raja yang lemah lembut. Naiknya keledai. Kalau naik keledai, dalam perang, dipenggalnya itu gampang. Sekali lagi ya, saudara-saudara. Tapi inilah Tuhan kita. Saudara-saudara, jangan sampai Tuhan mesti kasar sama kita. Kalau dia itu Tuhan yang mesti tegas-tegas, misalnya ada Tuhan yang gigit pedang, gitu ya, menakutkan, ada tanduknya, ada taringnya. Mungkin dengan yang seperti itu manusia bisa tunduk. Gitu. Tapi kalau Tuhan yang lemah lembut, yang nunggang keledai, tidak banyak yang bisa tunduk. Saudara-saudara, tapi sambutlah. Haleluya, sambutlah dia menjadi Tuhan. Bukan kita yang mau jadi Tuhannya Tuhan. Ya, karena dia lemah lembut, lalu kita yang suka mempermainkan. Coba, kalau misalnya ada bos, orangnya itu lembut, gitu, ngomongnya halus, gitu. Kira-kira buat bawahannya kayak apa ini? Bawahannya seringkali gitu, oh bosku ini orangnya lemah. Lemah lembut itu diidentikan dengan lemah, gitu. Ya kan? Nah, kalau bosnya garang, ngomongnya gitu ya, baru terus bilang, wih bosku itu tegas gitu. Saudara-saudara, kita harus memperhatikan ini dengan baik. Bukan karena dimarahin baru tunduk, tapi kita mesti tahu posisinya dia sebagai raja yang lemah lembut sekalipun. Kalau makin dia lemah lembut, kita harus lebih lemah lembut lagi. Betul bukan? Kalau sikap kita tidak sama atau di bawahnya, kita sudah salah nanti. Kita menyikapi dia bisa dengan sikap yang keliru. Saudara, tapi ayo kita semua mau belajar. Kalau raja itu raja yang lemah lembut, bagaimana dengan sikap kita? Yesus menyatakan dirinya dengan lemah lembut. Haleluya. Dia adalah raja yang berhati hamba. Ini kita mesti berterima kasih. Raja tapi mau melayani kita. Kalau sampai Tuhan melayani kita, mestinya kita sungkan. Tapi seringkali kita panggil dia. Tuhan, tolong aku Tuhan. Ini urusanku banyak. Tuhan, seolah-olah ngancam lagi. Kalau Tuhan tidak tolong aku tidak bikin ini. Kalau Tuhan tidak tolong aku akan bertindak seperti ini. Saudara-saudara, tapi mari
Kita mau belajar dari Tuhan kita yang lemah lembut. Haleluya. Dia mau menyatakan dirinya, luar biasa ya, kepada orang buta, kepada pelacur, kepada orang berdosa, orang sakit, ya, orang yang tidak berdaya, kepada apapun, siapapun, dalam bentuk apapun, dia mau menyatakan dirinya. Haleluya. Dan dialah Raja yang mau menjadi hamba bagi kita semua. Puji Tuhan. Saudara-saudara, mari kita semua mau bersyukur karena dia Raja yang rendah hati, lemah lembut, dan menyintai kita semua. Yang ketiga, yang terakhir ini. Dia menyatakan dirinya sekarang dan yang akan datang. Ya, dia menyatakan dirinya sekarang dan yang akan datang. Saudara-saudara, menariknya itu adalah Minggu Palem. Ya, Minggu Palem. Mazmur 95 ayat 1 sampai yang ketiga, Yesaya 55 ayat yang ke-12. Ini orang bersorak-sorai. Bersorak-sorai. Karena apa? Menceritakan dia akan datang kembali ke dunia ini nanti, kedua kalinya. Jadi kita semua mesti sadar, saudara-saudara, bahwa Tuhan kita itu tidak lama. Dia akan datang kembali. Dan ini sudah dijanjikan. Dengan sorak-sorai. Dia menyatakan dirinya hari itu, ya, dan sekarang bagi kita semua, dan juga yang akan datang. Kalau kita bisa merayakan Palm Sunday, ya, Minggu Palem, kita merayakan Paskah. Saudara-saudara, kita mesti menyadari bahwa dia mengingatkan, dia akan datang kembali lagi untuk kita. Haleluya. Kita mesti bersyukur kepada Tuhan buat hal ini. Ya. Sekarang kita mengalami Tuhan, dan yang akan datang kita mengalami Tuhan dalam kemuliaan. Haleluya. Dan percayalah, kalau hari ini kita dalam pergumulan-pergumulan kita, saudara-saudara, dia akan memberikan kita kekuatan. Karena targetnya bukan hanya sekarang, tetapi sampai kekekalan, dia akan datang lagi. Ini untuk kita semua. Untuk itu ayo kita bertahan, kita setia, kita taat, ya, sampai Yesus datang menjemput kita bertemu di sorga. Haleluya. Saudara-saudara, oleh sebab itu sekali lagi, lihatlah, Rajamu telah datang. Kesimpulannya, perhatikan ketika dia menyatakan diri dengan konfrontasi kepada kita. Baik itu melalui teguran-teguran, langsung dia menemui kita. Konfrontasi. Haleluya. Dan dia ingin supaya kita makin serupa dengan Kristus. Kalau dia lemah lembut, saudara-saudara, dia menerima kita, tujuannya supaya kita bisa lebih lemah lembut lagi seperti Kristus. Kan banyak orang tua diberitahu, kalau anak-anak itu seringkali disentain, lama-lama anak ini kalau nggak disentak nggak bisa nurut, gitu. Ya kan? Tapi kalau kita dengan lemah lembut, lalu dia mengerti, dia terbangun dengan itu, keluarga ini jadi bahagia, enak gitu, suasananya jadi lain gitu. Ya, kalau nggak dengar, wow, anaknya terus baru tunduk semua gitu. Tapi ada keluarga yang bapaknya cuma sudah semua tenang. Enak toh? Tuhan Yesus seperti itu buat kita semua. Saudara-saudara sekalian, dan perhatikan, suaranya menuntun kita. Perhatikan baik-baik itu, saudara. Hari ini dia berbicara kepada kita untuk kepentingan kita sekarang. Dan dia juga berbicara kepada kita untuk kepentingan yang akan datang. Haleluya. Tetaplah setia, taat, sampai Yesus datang kembali. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Haleluya. Haleluya.
Puji Tuhan. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau Tuhan Dengan mengangkat tangan kita, yang turut Haleluya. bekerja di dalam Haleluya. segala haleluya. perkara hidupku. Terima kasih Tuhan. Kau datangkan Haleluya. semua kebaikan, Kau Jadikan serupa denganmu. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Haleluya, 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 haleluya. Hati kami memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuliakan Tuhan, kami meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau mendengar setiap anak-anak-Mu Tuhan siang ini. Kami menyambut Engkau ke dalam hati kami. Engkau menjadi Raja dan Tuhan bagi kami. Dan kami mohon Tuhan, bentuklah kami makin serupa dengan Kristus. Kelembutan, kerendahan hati Yesus, biarlah mengubah kami untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan dan berbuah semasa kami hidup di dunia ini. Tuhan Yesus, kami sangat merindukan Engkau. Kami ingin lebih akrab dengan Tuhan, karena kami tahu Engkau sedang mempersiapkan kami di dunia ini sekarang untuk berjumpa dengan Tuhan pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kalau hari ini kami boleh memperingati Minggu Palem, ingatkan kami Tuhan, Engkau dimuliakan di Yerusalem, tetapi Engkau juga siap untuk disalibkan di Golgota. Haleluya, haleluya. Kami ingin menjadi orang-orang yang mengagungkan Tuhan sebagai Raja. Dan biarlah tangan-Mu berkuasa atas hidup kami ya Tuhan. Berkati Tuhan hari Kamis di minggu depan ini, supaya kami bisa bersama dengan keluarga dan kawan-kawan kami ada dalam acara-acara ini, baik Kamis malam dan Jumat Agung dan Minggu Paskah. Haleluya. Kami akan merayakan pengorbanan Kristus bagi dosa-dosa kami. Tuhan, tidak ada yang lebih besar nilainya daripada dosa kami diampuni. Dan kami berterima kasih untuk itu. Engkau telah menebus kami menjadi milik-Mu sekali dan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Pegang tangan kami terus. Bentuklah hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Tiba saatnya umat-Mu akan pulang dengan menadakan tangan kita. Terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
berkat jasmani dan berkat rohani. Semua yang baik di bumi, semua yang baik dari surga, menjadi bagian setiap anak-anak-Mu. Tuhan, perbuatlah perkara besar dalam hidup kami, supaya jelas itu berasal daripada Tuhan. Perluaslah daerah dan pengaruh kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Jauhkan kami dari malapetaka dan penyakit, supaya kami dapat berkarya bagi Tuhan dan sesama. Anak-anak-Mu yang menyampaikan persembahan, perpuluhan, persembahan kasih, janji iman, Tuhan berjanji memberkati dengan berkat berkelimpahan, serta mewarisi hidup yang kekal. Kami menyambut berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kita mengatakan, amin. Tuhan memberkati kita semua sampai yang akan datang.